Menurut saya infeksi menular seksual itu penyakit yang ditularkan melalui seks bebas, terus bergonta-ganti pasangan kayak gitu. Infeksi menular seksual tuh kayak menurut saya sih kayak HIV/AIDS kayak gitu, dari kayak seksual Enggak Kak, kurang tahu. Kurang tahu. sama juga kurang tahu. Enggak, sama sekali enggak. Baru denger ini. Chlamydia adalah penyakit kelamin dan merupakan salah satu penyakit dari golongan penyakit menular seksual. Penyakit chlamydia dapat menginfeksi penis, vagina, leher rahim, dubur, saluran kencing, mata, atau tenggorokan. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang ditularkan melalui kontak seksual. Ini adalah penyakit menular seksual yang paling umum, yang dimana bakteri berbentuk bola ini sering menyebabkan radang pada mulut rahim, saluran kencing, bahkan anus. Penyakit chlamydia pada banyak negara merupakan salah satu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Di Indonesia sendiri, penyakit chlamydia masih belum diketahui banyak jumlah pastinya. Di Indonesia, penyakit chlamydia masih menjadi problematik khusus, dikarenakan pemerintah kurang menggalakkan adanya promosi kesehatan. Diharapkan kedepannya pemerintah dapat menggalakkan promosi kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih tahu tentang penyakit chlamydia ini. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang definisinya. Sekarang kita bahas tentang tanda dan gejala chlamydia. Tanda dan gejala chlamydia itu biasanya timbul setelah 2-14 hari terkena infeksi. Kemudian biasanya orang yang terkena infeksi itu tidak akan mengetahuinya bahkan bertahun-tahun. Kemudian, tanda dan gejala chlamydia yang pertama yaitu sakit di area perut. Tanda dan gejala yang kedua, keputihan yang tidak normal, seperti keputihan yang berlebihan dan berbau. Tanda dan gejala chlamydia. Yang ketiga, perdarahan di luar menstruasi, di mana perdarahan di luar menstruasi ini terjadi di luar fase menstruasi. Darah yang keluar bisa terjadi karena infeksi selama 2-14 hari, lalu bisa ketika kita sedang beraktivitas. Salah satu dari tanda dan gejala chlamydia adalah demam ringan. Demam ringan itu sendiri yaitu demam di mana suhu tidak melebihi dari 38,5 derajat Celcius. Demam ini tidak spesifik, tetapi sering muncul pada penyakit infeksi. Tanda dan gejala yang kelima adalah nyeri atau rasa terbakar pada saat buang air kecil. Oke, tanda dan gejala chlamydia itu salah satunya ada pembengkakan pada vagina dan juga ada pembengkakan pada di sekitar anus. Jadi, di pembengkakan di dalam vagina itu terjadi di luar vagina atau di sekitar vagina dan mereka merambat ke bagian anus atau di luar bagian anus. Untuk tanda dan gejala chlamydia yang selanjutnya ialah sering kencing lebih dari biasanya. Tanda gejala chlamydia berikutnya adalah keluarnya pendarahan di area kemaluan setelah melakukan berhubungan seksual. Tanda dan gejala chlamydia, keluarnya cairan kuning dari leher rahim yang memungkinkan akan timbulnya bau yang sangat menyengat. Tanda dan gejala chlamydia yang terakhir yaitu rasa terbakar atau rasa sakit saat buang air kecil. Contohnya seperti kencing nanah, sehingga mengakibatkan rasa yang sakit atau terbakar.
Oke guys, jadi penyakit chlamydia itu tidak hanya terdapat pada wanita saja, laki-laki pun bisa terkena chlamydia tersebut. Nah, salah satu tanda dan gejalanya adalah nyeri dan rasa terbakar pada saat kita mau kencing contohnya. Tanda gejala selanjutnya yaitu keluarnya cairan nanah atau cairan seperti susu yang keluar dari penis. Harus berhati-hati nih guys. Nah, untuk yang selanjutnya, tanda dan gejala chlamydia pada pria yaitu testis bengkak atau lembek. Nah, kita harus berhati-hati guys. Tanda dan gejala yang keempat adalah membengkakkan di sekitar anus. Oke guys, jadi tanda dan gejala chlamydia pada pria yang terakhir adalah adanya nyeri atau iritasi dan pedih pada lubang penis. Beberapa komplikasi yang terjadi. Di antaranya komplikasi terjadi yaitu pada wanita dapat mengakibatkan infeksi pada serviks, kandungan, dan tuba falopi sehingga akan mengakibatkan kehamilan di luar kandungan. Sedangkan pada laki-laki akan mengakibatkan prostatitis atau pembengkakan pada kelenjar prostat dan epididymitis. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nih apa saja tanda dan gejala dari penyakit chlamydia tersebut. Nah, sekarang saya mempunyai pencegahan untuk penyakit chlamydia, yaitu dengan modifikasi gaya hidup. Yang pertama, kita menggunakan metode ABCD, yaitu yang pertama A atau abstain, yang artinya pada seseorang yang mempunyai penyakit chlamydia itu alangkah baiknya untuk tidak melakukan hubungan seksual sementara waktu. Habis ini kita cari tahu yuk apa itu yang B. Cara pencegahan chlamydia adalah dengan cara B atau be faithful, yaitu setia kepada pasangan. Kenapa? Karena ketika kita bergonta-ganti pasangan dan melakukan hubungan seksual pada orang yang berbeda-beda, maka resiko untuk terinfeksi bakteri chlamydia itu lebih besar. C. Kondom. Gunakan kondom bila tidak mau melaksanakan A dan B. Untuk modifikasi gaya hidup yang terakhir yaitu D atau no drugs. Nah, tadi kan kita sudah lihat beberapa hal tentang chlamydia, dari definisi, data di Indonesia, tanda dan gejala, serta modifikasi gaya hidup yang harus kita lakukan untuk mencegah chlamydia terinfeksi kepada diri kita. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang masih produktif, kita harus membentengi diri kita dari penyakit ini agar mengurangi frekuensi yang terdapat di Indonesia dan untuk kebaikan diri kita sendiri. Betul teman-teman? Betul! Ingat, Penyakit tidak akan datang jika kita tidak mengundang. Buat